Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelas 5A6 yang beranggotakan saya, Intan Gazela Abi, beserta rekan saya, Rofiko Istaini, ingin mempresentasikan materi komunikasi keamanan tentang analisis wacana untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah komunikasi keamanan. Analisis wacana membantu memetakan kemunculan dan evolusi dari pola yang membentuk bayangan kita tentang ancaman. Wacana adalah kendaraan untuk makna. Wacana membentuk realita. Yang pertama, sumber. Nilai-nilai sosiokultural yang membentuk pemahaman kita mengenai dunia. Menurut Tuatale dan Agnew 1992. Kemudian praktik. Struktur makna yang sedang digunakan atau sedang diperbincangkan. Menurut LaVey dan Wildes tahun 2004. Contohnya adalah bagaimana meyakinkan orang untuk melakukan apa yang kita inginkan. Seperti misalnya, yang paling simpel, waktu itu saya bilang kalau saya mau dibilang cantik sama kalian. Tapi menurut kalian, cantik itu harus yang putih, yang langsing. Padahal definisi cantik itu tidak harus yang putih dan langsing. Karena cantik bisa dilihat dari segala aspek, bukan hanya fisik yang menjadi standar utama. Jadi saya coba dulu ubah pola pikir kalian tentang apa itu cantik. Kalau saya sudah berhasil mengubah pola pikir kalian, apa itu cantik, maka dengan sendirinya kalian akan bilang saya cantik, ya karena sesuai dengan kondisi fisik saya. Walaupun saya tidak putih dan juga tidak langsing. Wacana ada dalam teks. Yang pertama, wacana diciptakan, didukung, dan dibentuk melalui produksi, dimensi, dan konsumsi terhadap teks. Itu menurut Hardy pada tahun 2001. Yang kedua, teks, sirat, dan surat. Namun yang ketiga, teks bermacam tanda baik yang diucapkan maupun ditulis, termasuk gambar dan musik. Memiliki kapasitas untuk membentuk makna dalam konteks tertentu, membongkar makna dari teks yang dibentuk oleh konteks. Bagaimana pemahaman kita mengenai ancaman yang dibentuk sedemikian rupa? Wacana adalah kendaraan untuk mengkaji makna-makna. Ancaman itu ada di depan mata kita yang memungkinkan makna itu diterima secara luas oleh masyarakat. Wacana ini adalah sumber, yang artinya dia sumber dari ide yang abstrak dan juga sebagai praktik yang artinya wacana itu dalam pengetahuan. Sedangkan praktik itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya kalau teman-teman bilang ada wacana penurunan harga BBM, itu bukan wacana, itu janji. Tapi kalau ada efek protes dari masyarakat dan selama itu punya efek langsung. Tapi kalau cuma bilang aja, itu bukan wacana, melainkan janji. Analisis wacana dalam studi sekuritisasi. Yang pertama, masalah publik, dan yang kedua, isu keamanan. Wacana itu selalu ada dalam teks, tapi jangan salah, itu tidak selalu yang diomongkan, tidak selalu juga yang dituliskan. Teks itu berupa kondisi kehidupan kita sehari-hari. Ya biasalah kita sehari-hari, apa kita sehari-hari kuliah, kerja, hangout sama teman-teman, atau kita ngobrol di internet seperti WhatsAppan, kita Facebookan, itu udah teks narasi kehidupan kita sehari-hari, tanda-tanda tersirat dan bisa diomongkan, bisa juga dituliskan. Konteks itu adalah kita sedang produksi, apa hasilnya, discourse analisis atau analisis wacana. Selalu bertujuan untuk membongkar makna dari teks yang dibutuhkan oleh teks narasi kita. Kehidupan sehari-hari. Kita adalah masyarakat yang bebas, demokrasi, masyarakat yang menghargai perbedaan, masyarakat yang toleransi, yang beragam-agam. Bhinneka Tunggal Ika dan sebagai kondisi yang lebih besar dari kita di tempat di mana tidak ada demokrasi untuk rasa perbedaan. Banyak sekarang orang-orang yang ditahan hanya karena menyuarakan pendapat. Kita ada di mana dalam sebuah sistem yang seperti apa demokrasi, sosialisme, kapitalisme, atau yang lain yang teksnya adalah fakta kehidupan sehari-hari yang sedang kita soroti. Itu adalah bagaimana wacana kita harus ada di dalam sebuah teks. Dalam studi sekuritisasi, kita selalu berusaha untuk melihat bagaimana masalah publik menjadi isu utama keamanan dan sudah termasuk dalam pertimbangan bentuk kondisi-kondisi darurat yang selalu berubah wujudnya. Pertanyaan kondisi darurat, bagaimana masalah publik sehari-hari, misalnya kesulitan makan,
Bagaimana bisa jadi darurat nasional atau bagaimana dia hanya bisa menjadi masalah publik, menjadi isu keamanan. Di sini ada dua model sekuritisasi. Yang pertama itu ada sekuritisasi sosial filosofis, dan yang kedua ada sekuritisasi sosiologis. Nah, di sini terdapat lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Kalau yang lokusi dan ilokusi masuknya itu ke sekuritisasi. Kemudian, kalau perlokusi itu kita berbicara tentang insekuritisasi, bagaimana efek dari sekuritisasi anak-anaknya sehingga mereka kalau temanya mau milih analisis wacana yang di mistik, ya berarti temanya berhenti pada ilokusi aja. Teman-teman cuma membedah secara linguistiknya aja. Teman-teman hanya melihat dinamika bahasanya yang terbaik dan lebih ke cara bagaimana kita mengkonsumsi sebuah pemikiran. Sedangkan kalau temanya masuk ke analisis wacana, berdasarkan sosiologi yang insekuritisasi, temanya akan lebih banyak ke bagaimana konteks sosial dan ekonomi di sebuah masyarakat. Sekuritisasi ini adalah analisis wacana biasa, kalau insekuritisasi biasa disebut sebagai analisis wacana kritis. Jadi lebih dalam lagi daripada sekedar analisis wacana yang biasa. Tahapan analisis wacana. Teman-teman bisa praktekkan nanti yang pertama pasti merumuskan masalah. Perumusan masalah itu selalu bicara mengenai game antara Dasein dan Dasolen. Dasein itu adalah apa yang realitanya. Dasolen itu apa yang seharusnya. Jadi antara harapan dan kenyataan. Yang harapannya misalnya saya dan Rofiko harapannya pengen nonton K-pop di Koreanya langsung. Tapi karena COVID, kita nggak bisa nonton konser K-pop. Harapannya kan kita bisa nonton, tapi nggak bisa nonton karena COVID. Nah, di situ ada game ataupun konser online sebagai pilihannya. Dan juga harusnya kita berinternet itu aman tanpa ada gangguan. Tetapi kenapa pada realitanya banyak terjadi hacking-hacking dan banyak terjadi peretasan. Di sini kita mau lihat lebih jauh dari sekedar pembentukan hukum, tetapi lebih ke proses bagaimana hukum itu bisa diusulkan melalui diskusi. Kemudian tentukan level analisisnya. Teman-teman pasti masih ingat level analisisnya. Ada agen, ada tindakan, ada top konteksnya. Teman-teman bisa tentukan level analisisnya karena teman-teman nggak bisa langsung tentukan sekaligus gitu. Kemudian dianalisis data. Datanya setelah dicari data-data dari pemetaan sekuritisasi yang tadi sudah dijelaskan, securitizing actors itu siapa. Kemudian jenis ilokasinya apa. Misalnya dia menyatakan asertif, komisif, deklaratif, direktif, ataupun ekspresif di analisis itu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.